Ya, halo malam semua kawan-kawan. Pada malam ini kita coba membaca pergerakan harga seminggu ke depan ya. Sekarang kita ada di pair GU. Oke, sebiasanya saya menggunakan top down analysis. Kita coba ya dari monthly dulu. Nah, monthly apa yang kita lihat sekarang di monthly? Di monthly saya melihat ada Arabai re-entry. Oke. Jadi tendensi untuk naik GU monthly masih tinggi. Oke, ini di daerah re-entry buy. Namun ini kan monthly, kita lihat secara weekly ya. Apa yang kita lihat weekly? Ternyata ketika harga dari atas ekstrim membuat CSAK sell, dia terjun ke bawah, mereject MA50 yang tadi di malunya monthly, dia ke atas. Nah, terhadang di Mahi Weekly. Nah, di Mahi Weekly ini harga bisa membuat dua setup. Dia terbang menembus Mahi Weekly karena dia habis reject MA50, atau dia membuat penurunan. Nah, oke. Sekarang kita lihat daily-nya ada apa. Oke. Nah, terlihat dengan jelas ya sekarang daily-nya. Kita lihat di daily ada apa ini? Ternyata ada arah buy. Oke. Lalu ada re-entry. Ya. Ada re-entry. Namun pada perjalanannya harga tertahan di MA510 high. Nah, ada apa ini? Ya kan? Tertahan, terjun ke bawah, tertahan lagi. Dan kemarin daily hari Jumat membuat arah bear. Oke. Namun sebelum itu kita lihat juga harga membuat ekstrim TP wajib, lalu MHV CSAK buy, dibalas CSAK sell, ekstrim pula. Dia terbang ke atas. Kalau secara struktur yang saya lihat di GBP USD ini ya, terjadi yang namanya divergent. Oke. Lalu yang kedua terjadi namanya pecah CB. Oke. Nah, dari sini kita bisa tarik sebetulnya Fibonya. Oke. Dari kurang naik. Dari candle yang memecah CB ke shadow-nya. Nah, terlihat dengan jelas ya. Makin terlihat jelas. Harga tertahan di prematur TP. Oke. Masih belum beranjak ya. Nah, saya melihat ada bear yang cukup besar di sebelah sini di daily. Nah, kemungkinan kalau secara musang biasanya dia akan ke bawah menjemput area 61,8 atau prematur TP atau alert entry soon. Nah, tapi sekarang kita tandai dulu aja deh. Kita tandai ya. Ini adalah 61,8 sampai prematur TP. Lalu ini adalah alert entry zone. Nah, secara SND apa yang kita lihat? Saya melihat di sebelah kiri ini adalah support. Di breakout, lalu dia di breakout lagi dan membentuk base terlebih dahulu. Nah, makin terlihat dengan jelas ya. Kemungkinan tendensi harga akan mengalami penurunan. Nah, kita tunggu reaksi. Apakah di sini harga mampu membuat pantulan ke atas? Nah, jadi kemungkinan besar di awal minggu besok harga akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Disinilah titik krusialnya. Apakah dia membuat reaksi harga atau mengalami penurunan lebih dalam? Oke. Oh ya, target TP jika mengalami kenaikan. Kita tarik Fibo yang tadi. Nah, di sini
Nah, area TP adalah 161, TP1-nya ya. 161. Oke. Dan ya cukup lumayan. Di sebelah kiri terjadi banyak support dan ada base lagi di sebelah sini. Oke. Ya. Ini adalah jika naik area TP saya adalah ini atau di resisten terdekat lah. Oke. Terus sekarang kita lihat apakah benar ini kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Kita sekarang buka TF kecilnya. Di sini ada apa? Pindah ke H4. Dan apa yang kita lihat di H4 terjadi namanya momentum sell. Nah, makin jelas terlihat tendensi harga kemungkinan besar selama dia tidak membuat MMT berlawanan, momentum berlawanan, tendensi dia adalah turun. Jadi di awal minggu kita bisa cari sell GBP USD antara di H4 sebagai re-entry-nya atau H1 re-entry-nya. Tinggal kita SOP kan bagaimana. Oke. Ini adalah bacaan saya mengenai GU. Oke. Sekarang kita coba baca pair lain ya. Oke, sekarang kita coba baca pair kesukaan semua orang. Pair XAU USD atau gold ya. Nah, di sini apa yang kita lihat? Kita baca secara top down analisis juga ya. Harga ada arah sell. Dalam perjalanannya ada harga arah buy. Berarti secara logika dia akan mencari re-entry untuk membuat harga kenaikan selama tidak membuat arah sell yang berlawanan ya. Oke. Arah masih cenderung naik secara monthly. Ingat ini masih monthly. Jadi masih jauh sekali, apalagi ini masih 8 Agustus ya. Kita buka chart weekly. Nah, kita tahu di monthly arahnya naik, tapi kenapa di weekly ini kok terjadi CSAK sell? Lalu harga kena mahi, re-entry mahi di weekly, dan minggu kemarin membuat AK sell lagi, membuat arah sell lagi. Oke, ini yang jadi masalah. Kemungkinan jika seperti ini harga akan mencari di kawasan low BB weekly. Kemungkinan besar. Oke. Kita lihat sekarang daily. Apa yang kita lihat? Dan ternyata di daily pun ada momentum. Momentum di daily. Nah, momentum di daily ini memang kemungkinan besar memang ke arah low BB weekly kelihatannya. Kita lihat di H4 benar-benar candle yang sangat besar ya. Tendensi arah memang ke arah turun, ke arah downtrend seperti itu. Kita lihat aja. Kalau saya sih akan cari sell sih, entah itu di H4 atau di H1. Saya akan coba SOP kan seperti itu untuk gold minggu depan ya. Oke, sekarang kita coba pair satu lagi ya. Oke, sekarang kita ada di pair USD Canadian. Apa yang kita lihat? Ini ada momentum di monthly. Lalu harga kena di MA510 high di re-entry zone. Oke. Lalu kita lihat di weekly. Nah, di weekly rupanya MA510 high kemarin dia membuat rejection di daerah MA50 dan top BB. Nah, namun harga masih tertahan di MA510 low. Di MA510 low ini
masih ada CSAK buy. Nah, ya, terlihat ya. Ada AK buy, CSAK buy, ada re-entry kemungkinan. Nah, apakah kemarin bereaksi buy-nya? Kita lihat, kita ikuti alur ceritanya di daily. Nah, di daily apa yang kita lihat? Harga memang sempat membuat CSAK sell, lalu re-entry. Di re-entry, harga tidak membuat momentum. Dia tertahan di MA510 low. Lalu dibalas satu candle bull. Bull ini yang menarik perhatian saya. Kelihatannya bull ini mempunyai kekuatan untuk melajukan harga ke atas, ke uptrend lagi. Kita lihat di H4. Di H4 saya melihat ada momentum. Ada momentum di H4. Kemungkinan dia akan re-entry di H4 atau re-entry di H1 untuk melanjutkan perjalanan menuju, jika ini terjadi CSAK buy ya, minimal dia akan menuju top BB daily. Jika tandai top BB daily, berarti kemungkinan di weekly dia akan membuat harga yang lebih tinggi. Nah, padahal di monthly dia ada di MA510 high kan. Nah, kuncinya berarti jika di weekly dia mampu membuat momentum buy, maka besar kemungkinan re-entry monthly gagal. Namun jika di weekly dia membuat MHV atau ekstrim, besar kemungkinan di monthly ini nanti dia akan membuat arah sell. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana harga akan bergerak, membuat apa. Namun kalau saya sendiri pribadi di daily, karena ini forecast mingguan ya, kemungkinan besar dia akan menuju ke top BB daily dulu. Melihat H4 nya ada momentum, H1 nya juga ada momentum, maka harga kemungkinan besar akan melanjutkan ke top BB daily. Ya, ini sekali lagi ya, ini hanya saya berusaha mencoba membaca, belum tentu benar. Jadi sesuaikan dengan pemahaman kawan-kawan di sini lebih dahulu. Ini hanya memprediksi pergerakan harga. Saya mencoba memprediksi harga berdasarkan top down analisis, bacaan dari TF besar ke TF kecil. Kenapa saya membaca dari TF besar ke TF kecil? Karena jika saya membiasakan membaca dari TF kecil terus, nanti saya akan hilang arah. Jadi saya biasanya mengusahakan membaca melalui TF besar ke TF kecil. Tinggal saya ketika di Mahi atau di Malo, saya SOP-kan. Seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, menambah wawasan, dan bisa belajar lebih baik lagi. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.